Setiap raksasa, bahkan yang paling besar sekalipun, pasti punya ketakutan. Nah, buat Mark Zuckerberg, ada 3 mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Servernya diretas, karyawannya diserang, dan yang paling menakutkan adalah hari di mana pemerintah datang buat ngeruntuhin kerajaannya. Dan ternyata, pada tanggal 9 Desember 2020, mimpi buruk terbesarnya itu mulai jadi kenyataan. Ini bukan sekedar gugatan biasa loh. Coba deh bayangin, hampir semua negara bagian di Amerika, plus pemerintah federalnya, bersatu padu cuma buat satu tujuan. Ini tuh udah kayak pertarungan titan, antara pemerintah melawan salah satu perusahaan paling berkuasa di muka bumi. Dengerin baik-baik kalimat ini, membubarkan perusahaan. Ini udah bukan lagi soal bayar denda atau minta maaf di depan publik. Ini adalah ancaman langsung ke eksistensi Facebook. Tujuannya adalah untuk membongkar Facebook sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya bisa sampai separah ini? Nah, buat ngejawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah ideologi simpel yang jadi fondasi dari seluruh kerajaan Facebook. Oke, coba kita lupain dulu deh soal iklan, soal keuntungan, soal duit. Karena di masa-masa awal berdirinya, Facebook itu cuma punya satu obsesi, satu mantra yang ditanamkan langsung sama pendirinya. Kutipan ini tuh gila banget kalau kita lihat konteksnya. Bayangin ya, Zuckerberg lagi duduk bareng bos besarnya Washington Post. Si bos media ini ngomongin soal bisnis, soal gimana caranya dapat untung, tapi Zuckerberg, dia sama sekali nggak peduli. Dia cuma terobsesi sama satu hal, pengguna. Pokoknya harus dapat lebih banyak pengguna, lebih cepat dari siapapun. Lupakan laba, yang penting adalah dominasi. Filosofi tumbuh atau matilah yang jadi DNA-nya Facebook. Dan ternyata, strategi ini berhasil banget. Jutaan orang langsung berbondong-bondong gabung. Dengan sukarela ngasih potongan-potongan hidup mereka. Foto liburan, alamat email, bahkan lokasi mereka. Mereka membangun fondasi kekayaan data Facebook ini di atas satu hal, yaitu kepercayaan. Tapi, di balik layar, inilah kenyataannya. Pesan pribadi dari Zuckerberg ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara kepercayaan yang dikasih sama pengguna dan pandangan sinis dari pendirinya. Ini nih, retakan pertamanya, petunjuk awal dari budaya lakukan apapun yang diperlukan yang nantinya bakal jadi ciri khas Facebook. Oke, jadi Facebook udah punya massa, udah punya data. Tapi ada satu potongan puzzle yang hilang. Gimana caranya ngubah semua ini jadi duit? Disinilah seorang tokoh kunci masuk ke dalam cerita. Seseorang yang bakal menyulap jejaring sosial ini jadi mesin pencetak uang raksasa. Peran Sheryl Sandberg ini krusial banget. Dialah arsitek bisnisnya. Kalau Zuckerberg itu jenius teknologi yang ngebangun rumah Facebook, Sandberg inilah yang ngerancang cetak biru buat ngubah rumah itu jadi tambang emas. Jadi gimana sih mesin ini bekerja? Sebenarnya simpel, tapi juga agak mengerikan. Langkah pertama, kita sebagai pengguna ngasih waktu, perhatian, dan data pribadi kita secara gratis. Langkah kedua, Facebook menambang semua data itu. Langkah ketiga, wawasan dari data kita dijual ke para pengiklan. Dan langkah keempat, iklan yang super relevan itu bikin kita makin betah di platform dan siklusnya pun berulang terus. Jenius kan? Itulah model bisnis di balik layanan yang katanya gratis ini. Nah, saat mesin uangnya udah jalan kencang dan obsesi buat tumbuh makin menjadi-jadi, sebuah mentalitas baru yang berbahaya mulai merasuk ke dalam perusahaan. Pertumbuhan bukan lagi sekedar tujuan, tapi udah jadi pembenaran untuk melakukan apapun. Memo internal yang bocor ini, wah, ini nangkep semuanya. Ditulis sama salah satu orang kepercayaan Zuckerberg, memo ini tuh kayak pengakuan blak-blakan. Tujuan mulia menghubungkan dunia itu bisa mengalalkan segala cara, bahkan cara-cara yang dipertanyakan sekalipun. Inilah mantra pertumbuhan di atas segalanya yang jadi kenyataan. Dan budaya ini bukan cuma omong kosong di atas kertas loh. Konsekuensinya di dunia nyata itu ngeri. Bayangin, puluhan karyawan dipecat karena nyalahgunain akses data Facebook buat nguntit orang. Salah satu kasus paling ekstrim, ada seorang engineer yang pakai data lokasi buat ngelacak teman kencannya sampai ke hotel tempat dia nginep. Ini nunjukin betapa gampangnya akses tanpa batas ini disalahgunakan secara personal dan menakutkan. Cepat atau lambat, borok di dalam pasti bakal kebongkar juga kan? Dan buat Facebook, kebocoran itu datang dalam bentuk serangkaian skandal yang mengguncang dunia dan maksa mereka buat bertanggung jawab atas filosofi mereka selama ini. Badainya itu datang beruntun dan cepat banget.
Dimulai tahun 2016 dengan skandal campur tangan Rusia di pemilu, yang ngebuktiin kalau platform ini bisa jadi senjata politik. Terus, tahun 2018, bom Cambridge Analytica meledak, yang bikin seluruh dunia melek soal betapa rentannya data kita. Dan puncaknya, ya momen ikonik saat Mark Zuckerberg harus bersaksi di bawah sumpah di hadapan Kongres AS. Nah, di tengah panasnya sidang ini, ada satu momen yang, jujur aja, agak lucu. Seorang senator ngajuin pertanyaan yang sangat mendasar, pertanyaan yang buat orang-orang di Silicon Valley mungkin kedengeran konyol. Jawaban Zuckerberg, "Senator, kami menayangkan iklan." Sambil sedikit senyum, itu bikin seisi ruangan agak ketawa kecil. Momen ini penting banget. Kenapa? Karena ini nunjukin ada jurang pemahaman yang lebar banget antara para politisi yang bikin aturan dan raksasa teknologi yang mereka coba atur. Tiba-tiba, sorotan bergeser dari kesalahan Facebook ke ketidaktahuan para senator itu sendiri. Oke, jadi semua ini obsesi pertumbuhan, skandal yang nggak ada habisnya, dan pengawasan publik. Semuanya itu ngerucut ke satu dilema inti. Sebuah konflik fundamental yang tertanam di dalam DNA Facebook itu sendiri. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Di satu sisi, ada misi yang kedengarannya mulia, menghubungkan seluruh dunia, memberi semua orang suara. Tapi di sisi lain, ada modal bisnis yang dibangun buat ngubah setiap interaksi kita, setiap data pribadi kita, jadi keuntungan. Argumen utamanya adalah, kedua hal ini nggak bisa jalan bareng. Mereka itu selalu bertentangan satu sama lain. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa mungkin sebuah platform bisa benar-benar mengutamakan koneksi manusia yang tulus kalau di saat yang bersamaan, mesin di baliknya dirancang buat memeras keuntungan dari setiap detik perhatian kita? Pertanyaan ini bukan cuma buat Facebook, tapi juga buat kita semua yang hidup di era digital ini.